Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, apa kabarnya? Jumpa lagi di Ari Jaya Channel, menyapa sahabat-sahabat subscriber di luar sana. Semoga sehat walafiat dan terhindar dari wabah virus corona. Oke, pada kesempatan kali ini Ari mau ngebahas mengenai pertanyaan dari Pak Heri Toga. Yang ini menarik banget pertanyaannya, yaitu untuk take over. Karena untuk take over rumah subsidi itu biasanya biayanya itu lebih mahal banget gitu. Kayak misalnya DP 20%, 30% yang lebih banyak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Terus kemudian untuk menjawab pertanyaan dari saya diminta 2 juta untuk biaya sertifikat SHGB. Simak terus informasinya, jangan kemana-mana, di sini aja. Oke guys, langsung aja kita bahas. Ada 2 pertanyaan yang sangat menarik, yaitu untuk take over rumah subsidi, kenapa biayanya itu lebih mahal banget gitu ketimbang kita rumah komersil ya, ambil rumah komersil, kenapa itu lebih mahal ya gitu ya. Pertanyaan dari Pak Heri Toga datangnya. Nah, langsung aja Hari jawab. Jadi untuk rumah subsidi, Pak Heri, itu harus kita perhatikan. Kalau untuk beli rumah subsidi itu memang rumah subsidi itu memang biayanya itu nggak cuman, katakanlah rumah subsidi DP 1%, terus kemudian cicilannya 900.000, itu nggak serta-merta cuman biaya itu doang. Oh, DP 1% nih, terus kemudian cicilannya cuma 900.000. Ya benar, 900.000 gitu. Tapi ternyata di belakang itu memang ada biaya-biaya lain untuk perumahan subsidi. Kenapa? Yang pertama itu biayanya mencakupi, misalnya katakanlah Pak Heri mau beli rumah subsidi itu yang ada hooknya. Nah, tanah hooknya itu kan tidak bisa dijadikan satu sama dijadiin satu sama KPR subsidi. Dia belinya untuk tanah hook itu dia harus di luar dari rumah subsidi. Standar rumah subsidi itu ya minimal maksimal ya cuma 60 meter persegi tanahnya. Kalau misalnya mau lebih, ya berarti Pak Heri harus bayar langsung kontan ke developer, belinya cash gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya untuk rumah subsidi ada biaya tambahan, yaitu airnya itu memang belum dalam. Apalagi lokasi yang dibangun itu di bawah tanah sawah. Jadi otomatis harus gali lagi biar lebih dalam untuk dapetin air yang bersih. Jadi syukur-syukur bisa diminum. Oke, jadi yang kedua. Oke, yang 3, sepiting. Sepiting untuk di rumah subsidi itu biasanya asal-asalan ya, belum lebar. Jadi ada biaya lagi, biaya untuk sepiting. Nah, terus yang keempat ya, biaya akad kredit rumah subsidi. Walaupun memang tidak mahal untuk biaya akad kredit rumah subsidi, itu paling sekitar 2 jutaan atau 1 juta lah ya gitu ya. Tapi itu ada biaya yang dikeluarkan dari sebelum Bapak beli unit takeover ini. Itu walaupun rumah itu belum direnovasi. Jadi Pak Heri kalau misalnya mau takeover rumah subsidi, ya balik lagi nih, dia udah bayar cicilan, sudah jalan 3 tahun. Nah, 900.000 dikali 3 aja, dikali 12, pokoknya 3 tahun itu berapa bulan gitu. Jadi tinggal 12 kali 3 berarti 36 bulan. 36 bulan dikali 900 gitu. Jadi otomatis ya itu ada 5 ya berarti ya. Nanti ada biaya. Nah, tadi ya ada misalnya katakanlah yang mau dibeli itu tanah hook, terus kemudian sepitengnya belum diberesin, belum dilebarin, terus kemudian airnya belum didalemin juga.
ada biaya itu, terus kemudian ada biaya akad kredit, terus kemudian ada biaya yang sudah dicicil selama 3 tahun, ya otomatis kumpul di nominalin totalnya ya berarti 57.000. Belum lagi dia udah bayar DP 1%. Jadi Pak Heri walaupun ngeluarin duit 57 juta, tapi Pak Heri dapat plafonnya itu kecil, cuman sisa kreditnya itu paling cuman sisa tinggal, misalnya katakanlah harga 100, berarti sekitar tinggal katakanlah tinggal 90 juta, tinggal 80 juta ya kan gitu. Jadi otomatis sisa pokok kreditnya di bank itu memang sudah kecil gitu. Dan jangka waktu misalnya katakanlah 15 kemarin si konsumen ngambil jangka waktu 15 tahun, sisanya berarti yang udah berjalan 3 tahun berarti sisanya tinggal 12 tahun. Jadi nggak rugi-rugi banget sih kalau misalnya katakanlah India minta harga 57 juta, ya berarti otomatis dia udah airnya sudah didalemin, udah dibor lagi, terus kemudian speednya sudah dilebarin, terus kemudian ya itu dia mungkin ada tanah hook gitu, ada biaya akad kredit gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Heri mau eksekusi take over untuk rumah subsidi ya gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu Bu Fitri Puspa, saya diminta 2 juta untuk sertifikat SHGB menjadi SHM. Nah ini saya juga nggak tahu Bu Puspa itu beli perumahan komersil apa rumah subsidi. Tapi kalau misalnya katakanlah beli rumah subsidi, itu biayanya cuma 50.000 untuk peningkatan dari sertifikat SHGB jadi ke SHM, biayanya cuma 50.000 aja. Tapi kalau misalnya di luar dari rumah subsidi, otomatis dia ada biaya-biaya lainnya gitu. Kalau misalnya katakanlah dia komersil, otomatis nanti ada biaya ada biaya ya pendaftaran salah satunya gitu, itu kurang lebih sekitar 50.000. Terus kemudian ada biaya pengukuran gitu. Terus kemudian kalau misalnya developer ini ngikutin biaya sekitar 2 juta, mungkin dia juga pakai jasa notaris. Nah ini harus kita perhatikan juga, kalau misalnya dia pakai jasa notaris ya otomatis ada biaya gitu ya. Misalnya katakanlah kalau misalnya Bu Fitri itu ngurus sendiri dari SHGB rumah subsidi ke SHM, ngurus sendiri, itu otomatis biayanya lebih murah. Kalau misalnya pakai jasa ya namanya juga jasa ya gitu, biayanya bisa 1 juta sampai sekitar 2 jutaan gitu. Nah saran saya lebih enak ya Bu Fitri kalau misalnya memang ambil rumah subsidi, terus kemudian ambil rumah subsidi, terus kemudian mau peningkatan ditawarin di awal, saran saya mendingan gak usah, biarin aja dulu SHGB sampai nanti sampai nanti sudah lunas. Kalau misalnya sudah lunas baru ditingkatin gitu. Tapi itu kalau nggak salah biaya untuk peningkatan dari SHM ke SHGB murah itu karena memang pas lagi saatnya era Pak Jokowi ini ya gitu. Cuma kalau yang sebelumnya biayanya masih lumayan mahal gitu. Oke ya, itu jawaban dari Ari untuk Pak Heri dan Bu Fitri ya, untuk masalah peningkatan sertifikat SHM ke SHGB ke SHM, terus kemudian kenapa over kredit itu biayanya mahal ya gitu. Jadi termasuk salah satunya juga selain biaya-biaya itu balik lagi kan, kalau misalnya take over kan dia ada jasa notaris dia gitu. Jadi dibuatkan AJB ulang, berarti AJB ulang kan ada biaya lagi ya sama notaris. Untuk biayanya saya juga kurang tahu gitu. Nah, nanti ada biaya lagi, otomatis di situ jadi bebannya Pak Heri gitu. Jadi terus kemudian balik nama, nah itu ada balik nama lagi gitu, itu ada biaya lagi gitu. Ya mudah-mudahan sih sertifikatnya yang mau diambil sama Pak Heri ini untuk take over rumah subsidi udah SHM, jadi nggak perlu pakai peningkatan lagi gitu. Oke,
Pak Heri dan Bu Fitri, semoga jawaban Ari bisa maksimal. Oke, itu aja informasi yang bisa Ari sampaikan, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, jangan lupa kamu like, share, dan juga subscribe, jangan lupa. Terus kemudian kalau misalnya kamu emang mau kasih saran, kasih kritik, terus kemudian ada pertanyaan, boleh isi komentar di bawah ini. Dan mohon maaf kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang memang tidak sesuai, namanya juga manusia, ada khilafnya. Hati-hati di luar sana, jangan sampai nggak pakai masker, hindarin wabah virus corona. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.